Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bung Indah Wulandari dan dua teman saya yang bernama Agustina Damayanti dan Dewi Endang Sriwahyuni dari kelas 9E akan menyampaikan materi PPKN bab 5 tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Untuk materinya, yang pertama adalah A. Makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika yang akan dibacakan oleh saya. B. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia yang akan dibacakan oleh Agustina Damayanti. C. Upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia yang akan disampaikan oleh Dewi Endang Sriwahyuni. A. Makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Begitu juga dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Beraneka ragam sesuai dengan tingkatan penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan maupun yang kurang mampu. Namun, keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda ini harus dapat dipelihara. Kesejahteraan gender makin berkembang, bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada kompetensi kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di sini saya akan menyampaikan materi B tentang permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor penyebab antara lain ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. 1. Faktor ekonomi. Tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, tidak tercukupnya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. 2. Faktor budaya. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya terjadi masalah sosial. 3. Faktor biologis. Kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai dan yang layak. 4. Faktor psikologis. Faktor psikologis dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Saya akan menyampaikan materi harmoni keberagaman masyarakat Indonesia pada sub C, yaitu tentang upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Upaya penyelesaian permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial budaya, menciptakan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, tempat tinggal, sekolah,
tempat-tempat umum, dan tempat kerja. 2. Upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. 3. Upaya penyelesaian permasalahan gender. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan, menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.